Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulia Safira. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dharma Wangsa Medan dengan nomor NPM 245-11046. Kali ini saya akan mempresentasikan buku metode penelitian dari Pak Umar Hamdan Nasution SCMM, yang di sini akan membahas bab 6 dengan judul Teknik Pengambilan Sampel. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Dan yang kedua, menjelaskan alasan penggunaan sampel. Dan yang ketiga, membedakan teknik probability dan non-probability sampling. Dan yang keempat, menentukan teknik sampling yang tepat. Dan yang terakhir, menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Nah, kita akan membahas apa itu populasi. Populasi adalah seluruh objek atau subjek peneliti yang memiliki karakteristik tertentu. Menurut Sugiono tahun 2021, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Contohnya itu adalah penelitian tentang mahasiswa Universitas Dharma Wangsa Medan. Nah, populasinya itu seluruh mahasiswa Universitas Dharma Wangsa Medan. Nah, visualnya gunakan gambar banyak orang dengan satu lingkaran besar bertuliskan populasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu sampel. Nah, sampel itu adalah sebagian anggota populasi yang memiliki karakteristik populasi. Contoh, jumlah mahasiswa ada 1000 orang, yang diteliti 100 mahasiswa. Nah, berarti sampelnya 100 mahasiswa. Ilustrasinya populasi, baru ke sampel, baru ke simpulan penelitian. Nah, mengapa menggunakan sampel? Nah, karena tidak semua penelitian harus meneliti seluruh populasi. Alasannya bisa menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan hasil penelitian tetap akurat jika sampel representatif. Nah, untuk teknik samplingnya ada dua menurut Sugiono tahun 2021. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Nah, kita akan membahas tentang probability sampling, yang dimana semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama menjadi sampel. Jenis-jenisnya yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic sampling, yang ketiga stratified random sampling, yang keempat cluster sampling. Nah, contohnya itu mengundi nama mahasiswa menggunakan aplikasi random picker. Dan yang kedua ada non-probability sampling, yaitu adalah tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama menjadi sampel. Nah, jenisnya itu yang pertama purpose sampling, yang kedua accidental sampling, yang ketiga quota sampling, yang keempat sampling jenuh, yang kelima snowball sampling, dan yang terakhir systematic non-probability. Nah, di sini saya sudah mencantumkan rumus Slovinnya, yang dimana keterangannya itu N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan. Nah, kita coba untuk berhitung ya. Populasinya ada 1087 orang, tingkat kesalahannya 10%, dan hasilnya 91,57%. Jadi di sini saya genapkan jadi 92 responden. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapan sih kita akan menggunakan teknik sampling, yang dimana kita akan lihat kondisi dan tekniknya yang dipakai itu apa. Nah, yang pertama kondisinya misalkan populasi homogen, berarti kita menggunakan simple random. Dan yang kedua adanya tingkatan, kita pakainya stratified sampling. Nah, yang ketiga wilayahnya itu luas, kita pakainya cluster sampling. Nah, yang keempat adanya responden khusus, kita pakai purpose. Nah, yang selanjutnya ada populasinya hanya kecil, jadi kita pakainya sampling jenuh. Dan yang terakhir adanya informan sulit ditemukan, kita pakai snowball sampling. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yang dimana teknik pengambilan sampel merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang mewakili populasi secara akurat. Penggunaan sampel dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga tanpa mengurangi kualitas hasil penelitian, asalkan nih dipilih dengan teknik yang tepat. Pemilihan metode sampling baik probability sampling maupun non-probability sampling harus disesuaikan juga dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh valid, representatif, dan dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.